Kalau gitu Anda duluan lah, silakan. Oke, Menit terima ya. kasih ya penonton yang budiman, yang terkasih. Terima kasih kepada Pak Yusuf PI yang sudah lama menunggu, termasuk juga mungkin Bang Billy lama menunggu. Tadi ceritanya saya mampir ke rumahnya Bang Billy, tapi langsung disconnect karena putus. Terus saya minta ya kita ngobrol lah biar di rumahnya Pak Yusuf PI, karena Yusuf PI ini kan penontonnya lumayan banyak. Jadi biar lebih banyak yang mendengar. Jadi maksud saya gini Bang Billy, ini kalau disetujuin ya saya paparkan dari sisi Kristen tentang Mesias di Perjanjian Lama. Ini kan Perjanjian Lama juga kitabnya orang Yahudi ya, dan Kristen juga memperkitabkannya juga. Jadi walau mungkin ya orang lain menganggap bahwa itu bukan bagian dari pure dari kekristenan, tapi tidak apa-apa. Saya masuk ke arealnya Bang Billy lah untuk memberikan pandangan saya tentang Mesias dari Perjanjian Lama. Gitu Bang Billy, gimana Bang Billy? Ya. Silakan. Boleh. Habiskan dulu waktu Anda, Baik. Pak, 3 menit. Kalaunya Anda cukup kata Anda, saya akan matikan waktunya dan besarkan Bang Billy gitu. Ini ada apa namanya ini? Ada Kristen nantang Yahudi itu nggak kelihatan waktunya. Di mana waktunya kelihatan? Tuh di atas kepala Anda. Oke. Lihat. Jadi penonton ya, seperti yang sudah kita sepakati, sebelum saya masuk, silahkan berikan dukungan juga kepada saya, boleh di follow. Saya mulai ke tentang ya ciri-ciri atau namanya nubuatan yang memungkinkan dari Perjanjian Lama kepada Yesus atau Mesias ya. Jadi mungkin lebih enaknya saya ngambil dari Yesaya 7 ya, Yesaya 7 ayat 14. Ya, Yesaya 7 ayat 14. Tadi saya mulai dari ayat 10 aja ya. Ini isi perikopnya atau judulnya pemberitaan mengenai Immanuel ya. Jadi harus digarisbawahi Immanuel. Saya bacain. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Udah habis ya waktunya ya. Nah, inilah dasarnya. Oke. Silakan Bang. Dari semua perkiraan tebak-tebak buah manggis, dari keinginan hasrat ya menaruh Yesus di dalam kitab-kitab orang Yahudi, fakta yang di lapangan atau yang ada di kitab tidak nama Yesus itu perlu dicatat ya. Yang namanya nubuat soal Mesias ada namanya tertulis di dalam kitab para nabi, bahwa raja yang akan datang ada namanya tertulis. Sayangnya sang Mesias itu tidak pernah namanya disebut Yesus. Itu masalahnya. Kita lihat Yesaya 7 itu tidak berbicara soal Immanuel yang ada dalam kitab Perjanjian Baru Matius. Karena apa? Immanuel dalam kitab Perjanjian Perjanjian Lama atau kitab Yesaya bercerita tentang perang Ephraimite war, perang antara Israel dan Efraim. Dua raja lawan satu raja. Raja Ahaz yang adalah raja Yehuda dikepung oleh dua kekuatan yang berkoalisi, Raja PKB Remalia dan Raja Retsin. Tuhan menjamin bahwa Immanuel, Tuhan beserta kita ini bukan berserta orang Kristen di dalam teks dan konteks, tapi berserta dengan Ahaz, dengan Yehuda. Makanya kita tidak menemukan Yesus di dalam kitab Yesaya. Itu fakta yang menyakitkan, tidak ada nama Yesus di dalam kitab Yesaya. Yang ada adalah Immanuel, Tuhan beserta kita, dinubuatkan di dalam kitab dua raja 15, di mana dua raja itu, Retsin, PKB, dan Remalia itu dibun-bun oleh raja Tiglat-Pileser ketiga. Maka selesailah Immanuel, Tuhan beserta kita dalam teks dan konteks dalam cerita yang menaungi Yesaya 7, itu Tuhan beserta Ahaz sebagai raja dan rakyatnya yaitu Yehuda. Maka selesailah ya nubuatan itu, tidak kepada Yesus. Jadi kita Perjanjian Baru Matius mengambil
makna Immanuel yang ada dalam kitab Yesaya diganti dengan makna baru. Tapi di dalam kitab Yesaya kita menemukan, jujur sekali harus kita akui bahwa tidak ada Yesus dalam kitab Yesaya, itu fakta. Ya, lanjut. Baik, bentar saya besarin dia dulu. Billy, saya kecilkan ya. Jangan terlalu jujur Bang Billy, hancurlah perpuluhan. Nah, silakan. Mic-nya ketutup. Terima kasih Bang Billy. Tadi Bang Billy mengatakan sudah enggak berlaku. Jadi mari ya kita jujur ya. Tadi itu di Yesaya itu dijelaskan bahwa namanya Immanuel. Setahu saya tidak ada yang bernama Immanuel di Perjanjian Lama. Ya, tidak ada. Yang ada itu seperti Hizkia. Hizkia itu beda dengan Immanuel baik dari pengertian maknanya. Artinya, jadi begini, Yesus juga punya nama alias atau nama lain yaitu Immanuel. Itu ada di Matius 1 ayat 22 sampai 23 ya. Nah, boleh dibaca, dicatat Matius 1 sampai 22 sampai 23. Jadi artinya apa? Bahwa Immanuel dari sisi nama saja ini sudah mengarah kepada Yesus. Terus yang kedua ya. Tadi kenapa saya membacakan dari ayat yang 10? Karena di sini sebenarnya tawaran Tuhan, itu tawaran Yesaya, ya, tawaran Yesaya kepada Ahaz, yaitu apakah kamu minta suatu tanda tentang si Immanuel tadi, yaitu yang dari sesuatu dari dunia orang mati atau dari atas, atau dari atas maksudnya dari surga. Nah, ternyata ya tanda itu ditolak oleh Ahaz sendiri, berarti ini sama sekali tidak memenuhi. Artinya kita harus percaya bahwa nubuat atau firman Tuhan itu tidak bisa ditarik kembali. Harus ada oknum, ya, harus ada sosok yang dikenakan. Nah, sesuai dengan syarat tadi dari dunia orang mati atau dari surga yang ditawarkan sebagai Immanuel atau nanti tipologi Mesias itu, siapa dia? Yang memenuhi syarat ya satu-satunya adalah Yesus atau Immanuel itu tadi, ya. Itu dia. Kenapa? Dia dikatakan diutus dari surga dan dia juga memenuhi pernah dari dunia orang mati. Jadi ini satu peluru dua kena sasaran. Itu maksudnya. Jadi ini saya tanya Pak Billy, tadi ada menyebutkan dua raja-raja berapa ya? 15. Yang apa itu? Dua raja 11? 15, dua raja 15. Ayat 29 sampai 30. Dan dua raja 9 sampai 30 ya. Ada dua, karena rajanya ada dua. Oke. Silakan lanjut nggak apa-apa, 10 detik lagi. Ya. Oh, jadi nubuatannya ini digenapi di dalam kitab dua raja-raja 15 ayat 29 sampai 30 dan dua raja-raja 16 sampai 5 sampai 9. Mengkonfirmasi bahwa nubuatan ini telah digenapi. Bahwasanya kedua pemimpin itu akhirnya dibunbun, ya. Salah satunya ialah dibunbun oleh Tiglat-Pileser ketiga, ya. Tahun 745 sampai 727 sebelum Masehi. Jadi itu sudah digenapi, Tuhan beserta kita, beserta Yehuda dengan Ahaz. Harus diakui tidak ada nama Yesus ada di dalam cerita Yesaya 7 itu, nggak ada nama Yesus di situ. Jadi yang pertama kali mau menyebutkan istilah Immanuel itu bukan kitab Matius, kitab Yesaya. Di dalam kitab Yesaya 7 itu tidak ada nama Yeshua, tidak ada nama Yesus. Itu harus diakui Pak, nggak bisa enggak. Kecuali kalau pengen berangan-angan, ya silakan aja. Tapi fakta di dalam kitab Yesaya tidak ada Yesus. Nah, seperti saya katakan tadi, maknanya diambil kitab Yesaya dimasukin dalam kitab Matius dan maknanya ditukar dengan makna baru. Dimaknai itu Tuhan beserta kita, beserta semua orang. Tapi dalam cerita dalam Yesaya 7 itu tidak ada ya Tuhan itu beserta dengan yang bangsa-bangsa lain di dalam Yesaya 7. Immanuel situ Tuhan besertakan dengan Yehuda. Terjadi nubuatannya di dalam 2 Raja-Raja 15 29 30, 2 Raja 16 ayat 5 sampai 9 sudah mengkonfirmasi 2 raja Tiglat-Pileser dan raja Tiglat-Pileser dan raja Retsin sudah assassinated, setelah dibunuh.
maka Immanuel, Tuhan beserta kita. Selesai saja. Begitu, Pak. Boleh dibacakan dua raja-raja tadi itu apa sih? Coba aja Bang baca dua Bapak raja-raja. yang buka lah. Masa Bapak nggak mau buka gimana sih? Dua raja 9 sampai 30. Tadi masih ada waktu kayaknya Pak, dibacain aja tadi kalau ada waktu. Iya, itu saya sudah kasih clue kepada Anda. Dua raja-raja 29 ayat 30 dan dua raja 16 ayat 5 sampai 9 mengkonfirmasi bahwasanya nubuat ini telah terpenuhi ketika dua pemimpin itu telah di-assassinated, telah terbunuh, ya. Tidak ada di dalam chapter ini, dalam ayat ini petunjuk sedikit pun tentang kelahiran Mesias yang akan datang, sama sekali tidak ada. Yang jaraknya dari Yesaya ke Yesus itu 700 tahun kemudian, keburu mati. Ya, keburu mati ini Ahaz dan Yehuda. Ya, jadi makanya digenapi Tuhan beserta Yehuda, Ahaz ketika di dalam kitab dua raja-raja ini. Maka selesailah Immanuel, Tuhan beserta Yehuda. Amin, saya amin. Oke, silakan Pak Lapanka. Oke, jadi tadi sepengetahuan saya itu bersifat tafsir ya, karena saya melihat mengecek tidak ada nama Immanuel di dua raja-raja tadi, baik dua raja-raja 15 ayat 29 sampai 30 maupun yang satunya lagi. Padahal yang kita inginkan adalah ketepatan dari kata nama Immanuel tadi itu harus ada gitu. Jadi ini bukan cuma masalah arti, karena semua nama-nama ya di dalam umat Yahudi, nama-nama orang itu selalu mengandung arti. Jadi harus tepat dia Immanuel. Sementara nama Yesus adalah Immanuel. Tapi oke lah kalau memang tafsirnya begitu, tafsirnya Pak Billy atau kaum Yudaisme untuk menolak Yesus seperti itu, saya menghormati. Baiklah Pak Billy ya. Nah, terus begini Pak Billy ya. Nah, tadi soal kata dari perawan suci ya. Ternyata tahun sekitar tahun 2 abad kedua sebelum Masehi atau 200 tahun sebelum ya, sebelum Yesus ada, itu orang Yahudi 70 orang rabi-rabi itu berkumpul membuat yang namanya, menerjemahkan yang namanya Septuaginta. Itu terjemahan Yahudi sendiri ya, untuk orang-orang di luar Yahudi, begitu ya, di luar Israel. Nah, ternyata Septuaginta ini yang tanpa ada campur tangan atau teologis kekristenan itu hampir semua ya perjanjian lamanya itu ada mengarah ke pemahaman Mesias dan kekristenan. Contohnya ya soal kata tadi apa itu perempuan muda, kalau di Septuaginta itu ditafsirkan dengan partenos, perawan. Nah, kenapa ditafsirkan perawan? Karena sebenarnya ya kan ada, kalau nggak salah di hukum tradisi Yahudi, bahwa seorang raja atau imam dia harus kawin dengan yang perawan kalau mau perawan. Tetapi karena tidak memenuhi syarat tadi Hizkia, dia kan tidak memenuhi syarat. Namanya Hizkia bukan Immanuel. Nah, yang Tuhan tawarkan, yang Yesaya tawarkan adalah dari surga atau dari dunia orang mati. Nah, ternyata dia nggak mau. Berarti ini masih mengambang ini harusnya terjadi pada saat itu, tapi tidak terjadi. Nah, jadi wajar kalau kami Kristen mengklaim bahwa ini adalah salah satu kode ya, kode keras bahwa Mesias itu adalah Yesus, sesuai dengan Yesaya 17 ayat Yesaya 7 ayat 14. Nah, masih ada waktu ya, udah habis. Oke lah, lanjut. Oke, saya tanya langsung nih, jawab aja langsung. Septuaginta yang dikerjakan oleh 72 rabi-rabi itu menghasilkan apa namanya dalam bahasa Yunani? Jawab. Kenapa? Septuaginta yang awal-awal, yang tahun 3 sebelum Masehi itu menghasilkan apa? Septuaginta itu kan termasuk kitab ini perjanjian lama yang dipegang oleh Torah ya, yang dipegang oleh Yahudi atau Yudaisme. Nah, berarti Bapak belum menggali sejarahnya. Septuaginta itu menghasilkan Pentateuch. Tahu
Penta artinya 5, tokos artinya gulungan. Hanya 5 kitab Musa. Itu yang dikerjakan oleh otoritas Yahudi atas perintah Raja Ptolemy di Alexandria. Jadi Septuaginta yang awal-awal tidak ada kitab Yesaya, Mazmur, nggak ada. Hanya menghasilkan Penta, tokos, 5 kitab Musa. Datanya, ini kebetulan saya dengan data, ya, ini adalah buku dari Oxford University. Ya, dikatakan ini, translation of the 5 book traditionally attributed to Moses. Jadi penerjemahan 5 kitab ini, 5 buku ini diatributkan kepada Musa dari Genesis sampai ke Deuteronomi, dari Genesis sampai kitab Ulangan. Tidak ada Septuaginta, kitab Mazmur atau kitab Yesaya, tidak ada itu. Nah, makanya kalau kita belajar Septuaginta menghasilkan apa? Pentateuch. Nah, setelahnya siapa yang mengerjakan? Bapak-bapak gereja. Itu pun 2 abad setelahnya bapak-bapak gereja mengambil kesempatan ini dan Septuagintakan semuanya, Septuagintakan. Padahal nggak ada Septuaginta awal-awal itu, kitab Yesaya nggak ada begitu. Terus kembali ke nama Immanuel. Immanuel di dalam Yesaya itu nubuatannya digenapi ketika 2 raja ini, kan yang penting ini 2 raja ini, Pekah ben Remalia dan Raja Rezin itu dibun-bun. Itu dan dibun-bunnya di kitab 2 raja-raja, maka selesailah Immanuel, Tuhan beserta kita, beserta Yehuda sudah dihabisi. Itu yang perlu digarisbawahi, bukan nama Yesus, bukan nama Immanuel yang ada dalam kitab raja-raja, tapi 2 raja itu musuhnya Ahaz yang mengepung Yerusalem, Yehuda telah dibun-bun begitu. Maka selesailah Immanuel di dalam 2 raja-raja 15 dan 16, selesai Immanuel. Begitu. Jadi sekali lagi saya jelaskan kepada Anda, Septuaginta yang awal-awal hanya menghasilkan Pentateuchos, 5 kitab Musa. Begitu. Ini data dari Oxford, ya, Oxford University. Silakan. Nah, oke lah. Kita melangkah, nggak mungkin kita di masalah Immanuel dan kitab Yesaya kan. Kita melangkah. Ternyata dari perjanjian lama juga ada semacam kode keras, ya, untuk Yesus sebagai Mesias. Contoh dalam Mika, ya, Mika 5 ayat 2, dari engkau Bethlehem akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel. Nah, ini ya. Jadi spesifik namanya disebut Bethlehem. Setahu saya belum pernah dari perjanjian lama selain Daud, ya, selain Daud yang disebut lahir di Bethlehem, yang disebut memerintah untuk Israel. Nah, ini salah satu kode keras. Nah, ini apa yang disebutkan di Mika 5 ini ternyata ada di Matius 2 ayat 5 sampai 6. Itu memang Yesus lahir di Bethlehem, ya. Itu kota desa yang sangat kecil dan terpencil, dulunya tidak populer. Ya. Jadi luar biasa, ya. Nubuat dari perjanjian lama ini kisi-kisinya itu ke Yesus dan tidak ada yang hampir menyamai. Ini kalau kita jangan melihat dari satu ayat, ya kan? Kalau kita perluah nanti sampai misalkan ke tafsir kitab Daniel, ya kan? Sampai kepada spesifiknya Eli lama sabaktani dan segala macam, ya, sampai ke penikaman itu secara spesifik semuanya itu ternyata menuju Yesus. Belum lagi soal keilahian. Kalau Pak Billy kayaknya menentang keilahian Mesias, ya. Nah, tapi saya yakin nanti akan terbukti kalau Pak Billy tidak akan konsisten, ya, tentang keilahian Mesias ini. Dan saya bisa membuktikan bahwa di perjanjian lama Mesias itu disebutkan ilahi, ya, atau mungkin seperti Allah kedua atau Adonai kedua, ya. Itu nanti ada saya sebutkan. Tapi kalau Pak Billy menolak, ya saya wajarlah, namanya ini kan kawan-kawan dari Yahudi kan selalu menolak. Jadi saya nanti juga ingin mendengar, ya, bagaimana jawaban Pak Billy soal yang disebut dibangkitkan dari Yerusalem, ya. Dia harus dari Yerusalem. Karena apa? Daud ini dia memang lahirnya di Yerusalem. Nah, jadi ini harus benar-benar dari Trah Daud, baik tempatnya semuanya. Jadi hampir sama persis. Nah, itu harus kita sepakati dulu, ya Pak, ya. Ya, ya. Terus ini saya masih ada waktu. Saya mau bertanya nih ke Pak Billy soal penanggalan kalender Yahudi.
Kalau nggak salah sekarang kan sudah tahun 5800-an ya, mendekati 5800-an ya. Ya, ya. Betul nggak Pak? Iya. Betul. Nah, Cuma jadi 78. ada nggak semacam oh, udah habis waktu ya? Oke lah, silakan Pak. Nanti saya lanjut lagi. Oke, Yesus kapan memerintah? Kapan dia pernah memerintah? Namanya memerintah itu punya pemerintahan, punya kerajaan. Kapan Yesus punya kerajaan? Kapan Yesus punya tentara? Makanya kalau dikatakan kitab Mika, dia apa namanya tadi punya apa pemerintahan. Kapan dia pernah memerintah? Yesus tidak pernah memerintah. Itu batalnya di situ kalau Yesus. Nah, di dalam kitab Mika tidak disebut nama Yesus. Masalahnya, masalah yang terbesar ialah semua nubuatannya adalah asumsi, harapan kalian atau angan-angan kalian menggambarkan Yesus di dalam kitab kami. Nyatanya tidak ada nama Yesus tertulis dalam kitab Mika, Yesaya 7. Itu fakta di lapangan, tidak ada nama Yeshua di situ dalam kitab itu. Tapi itu angan-angan cita-cita kalian menggambarkan Yesus dalam kitab kami. Kenapa? Karena kalian pincang tanpa kitab kami. Kalian perlu itu, kebenaran itu. Makanya baik kitab Matius, Markus, Lukas semuanya ngambil, menghijack ya atau memperkosa kitab kami untuk menggambarkan seseorang yang kalian yakini sebagai Tuhan. Nyatanya tidak ada. Yesus sudah pernah memerintah. Kapan dia pernah memerintah? Nggak pernah. Gitu. Jadi baik Mika itu berbicara soal asal usul Mesias. Yang perlu harus digarisbawahi ialah siapa identitas nama sang Mesias, raja yang akan datang. Itu yang paling penting. Kalau ada nama Mesias itu namanya Yeshua, maka semua orang Yahudi akan percaya Yesus itu Mesias, raja yang akan datang. Dan perlu diingat, Mesias itu bukan Tuhan. Dari mana? Yesaya 7, Yesaya 11. Roh Allah ada padanya, roh hikmat pengetahuan akan Tuhan ada padanya, roh takut akan Tuhan ada padanya. Ya, yang kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Yesaya 11 ayat 3. Jadi Mesias itu bukan Tuhan, bukan demigod, bukan setengah Tuhan, 100% manusia, 100% Tuhan, bukan. Mesias itu darah dan daging sama seperti kita, tapi memiliki garis keturunan darah dan daging Yehuda. Sementara itu tidak ada darah daging Yehuda mengalir dalam darah Yesus. Itu fakta. Lanjut. Oke, terima kasih Pak. Saya mau tanya ini tentang, saya lanjutin tadi soal dalam kalender Yahudi sudah mendekati tahun 5800. Jadi kalau nggak salah, tahun Yahudi ini kan sesuai dengan penjabaran dari 6 hari penciptaan ya, kalau nggak salah Pak ya. Jadi pada nanti ada batasnya tahun 6000, lalu tahun ke 7000 itu seperti sahabat kosmik ya, kalau nggak salah Pak ya, dalam pemahaman Yahudi. Oke, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya tadi Bapak apa namanya Pak Billy soal apa itu agak lupa saya. Pelan-pelan Pak. Dari Mika. Dulu ya. Cerna dulu pelan-pelan. Bukan dari Mika ya. Iya. Kapan dia pernah memerintah? Kan tadi Bapak bilang ada pemerintahan. Dia. Oh ya. Jadi soal memerintah. Jadi memang Yesus sudah bilang bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi pemerintahan yang diemban oleh dia adalah pemerintahan secara rohani, Pak. Di mana maksudnya secara rohani ini adalah pemerintahan di mana sebenarnya dia memerintah, ya. Kalau Yahudi memahami ini sebenarnya memerintah, dia memiliki pemerintahan di dalam hati orang-orang Kristen, kan begitu kan? Iya. Oke. Nah, jadi kalau Bapak menolak Yesus sebagai Tuhan, sebenarnya kan ada banyak sekali sebagai Mesias, sebenarnya kan ada banyak sekali ya di dalam Perjanjian Lama yang secara spesifik mengarah ke Yesus nubuatannya. Contohnya ya, dia namanya ketika apa namanya? Iya. Hah? Namanya ada nggak nama Yesus? Bentar. Ini saya sampaikan dulu. Nanti saya masuk ke ilahi ya, ke ilahian Mesias itu. Enggak, namanya dulu Pak. Nama Yesus ada nggak dalam nubuatan itu? Contoh, nubuatan penderitaan Mesias, ya kan? Nah, ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Itu Yesaya 53. Dan tidak ada, ya, tidak ada yang tertikam, seseorang yang tertikam karena pemberontakan umatnya. Nah, hanya Yesus. Tidak ada nabi-nabi atau yang dijadikan tertikam
Oke. Tertikam bahasa Ibraninya apa, Pak? Yesaya 53 saya buka ya. Cari dulu Ya, itu. ya. Saya baru tahu lagi istilah baru. Pasal itu. Enggak, tadi kan Anda mengatakan yang tertikam ya. Nih, tertikam bisa dibesarkan. Nih, mekholel. Yang ada maksud ini Yesaya 53 ayat 10 ini. Iya ayat berapa ini? Ayat 5. Ya. Mekholel. Mekholel itu bukan tertikam, tapi apa? Pain, sakit. Ya. Atau menderita. Kalau tertikam bahasa Ibraninya dakar, kita lihat. Kitab Zakaria. Mana Zakaria? Zakaria 12 ayat 10 nih dia. Zakaria 12 ayat 10 nih dia. Dakaru bahasa Inggrisnya stabbed, bahasa Indonesia tikam, stabbed, tertikam. Jadi mekholel bukan tertikam, Pak, tapi menderita. Jadi tidak ada ketika menikaman di dalam Yesaya 53 ayat 10 ini mekholel, bukan dakaru. Jadi tidak ada kata menikam di dalam sini. Dan perlu diingat, Mesias itu harus punya keturunan. Nih, kata Doro, tentang nasibnya siapa yang akan memperdulikannya. Padahal bukan tentang nasibnya, tapi tentang keturunannya. Diganti oleh kalian menjadi tentang nasibnya, supaya mengaburkan bahwa Mesias itu punya keturunan. Tuh, Doro, artinya keturunan, generasinya. Bukan tentang nasibnya, Pak. Ini di dalam Yesaya 53 ayat 8. Jadi ayat 5 sudah salah, ayat 8 udah salah, ya. Dan ini ada kata lamo di sini. Dan dia dikatakan dan oleh musuh ya dikatakan karena dia telah disingkirkan dari tanah orang hidup, dan dosa umat, oleh karena dosa umatku mereka kena tulah. Nih, bukan dia kena tulah. Lamo itu bukan dia, tapi mereka, them. Ya, jadi hancurlah lembaga Alkitab Indonesia yang kalian yakini di dalam memahami kitab Yesaya 53. Lanjut, saya pakai data ya, Pak. Silakan. Iya, saya mau ketawa dulu, Bang Billy. Ada istilah baru malam ini yang saya dapat. Pemerintah rohani gitu. Nih baru dengar saya pemerintah rohani. Oke, terima kasih. Jadi ya, kata yang tadi yang Bapak tunjukkan itu, dia mengandung beberapa makna, bisa menderita, bisa diremukkan, ya, bisa juga diremukkan dia. Karena ini saya coba translate juga ke Google, itu dia diremukkan ke Google Translate. Jadi Diremukkan itu sifatnya diremukkan itu spekulatif ya. Sebelahnya diremukkan itu. Nih saya kasih tahu nih. Jadi ada dua kata di situ, mekholel, gagal lah ya, tikam menikam nggak ada di situ. Nah, di Yesaya 53 ini ada dua, meduka itu diremukkan, diremukkan. Tapi tikam seperti Bapak katakan tikam ditusuk itu nggak ada. Karena ayatnya berbunyi bukan demikian, tapi dia menderita. Bukan dia tertikam. Mekholel itu artinya menderita, pain, kesakitan, bukan ditikam. Kalau tikam itu dakar dalam bahasa Ibraninya. Jadi sudah terbukti secara teks dan konteks bahwa ayat yang selama ini kalian yakini sebagai penikaman Yesus dalam kitab Yesaya 53 ayat 5 gugur. Ini ya. Nah, di sini jelas Pak ini. Diremukkan. Jadi intinya adalah ya dia yang menderita, dia yang menanggung. Meremukkan bukan mekholel, Dia yang menanggung. Meremukkan itu meduka. Di sebelahnya mekholel, mepisainu, meduka. Itu dia. Jadi nggak ada kata tikam, yang ada kesakitan, dan diremukkan ada meduka. Jadi kata tikam ini gagal, buyar. Gitu.
bingung tuh. Nah, ya kayak gitu. Lanjut Pak, 1 Bukan menit tuh bingung, ada. Pak, bukan. Silakan. Ini saya ngebalik-balik kameranya agak lama. Iya, Balik-balik bingung kamera. balik kamera maksud saya. Jadi begini Pak lanjut. Billy, ya. Belum ada setahu saya yang gara-gara kesalahan atau dosa-dosa umat Israel atau umatnya lah dulu ya. Dia jadi korban ditumbalkan atau diremukkan atau tertikam atau terserah Bapak lah mau apalah, yang penting itu kan gak jauh-jauh bahwa itu menuju Enggak. ke Yesus kan gitu ya. Nah, Nggak bisa, karena tidak ada kata tertikam di situ. Itu adalah penipuan terhadap pembaca daripada kitab Taurat, dalam kitab para nabi. Penipuan itu jelas menggambarkan Yesus dalam kitab orang itu tidak sopan. Ya, dibilang tertikam seakan-akan merujuk kepada Yesus, padahal tidak ada kata dakar, tertikam, stabbed dalam bahasa Inggrisnya. Itu fakta Pak, nggak bisa lagi dihindari bahwa tidak ada kata tertikam di situ. Itu faktanya. Gitu. menderita ada kan? Menderita ada, orang Israel juga menderita Pak, dibunuh Iya, sama. diremukkan ada. Ya Iya. itu dia Pak. Dia menderita dan diremukkan karena tertikam. Ya, Gitu. oke. Jadi Yesus Oke, waktu Pak, dia lanjut, disalib, lanjut. Lanjut. waktu disalib dia mengeluarkan suara nggak Pak? Waktu dia disalib, Ya, mengeluarkan suara. mengeluarkan suara. Jadi tidak sesuai dengan Yesaya 53 ayat 3 itu. Seperti dia keluh seperti domba yang di kulit, yang bulunya dipotong. Dia keluh, dia menutup mulutnya ketika diambil bulunya. Nah, sampai 2 kali kata itu dalam kitab Yesaya, dia menutup mulutnya, tidak membuka mulutnya. Yesus membuka mulutnya persis 2 kali. Jadi tidak cocok dengan Yesus. Yesaya 53 ini. Kita baca ayatnya ya. Yesaya 53 ayat 4 atau 3 itu juga ya, sebentar. Nah, itu tikaman rohani itu. Ya, ayat 3. Oke, bunyinya gini. Tetapi Kalau mau baca seluruhnya aja Pak, biar pas. oh iya, ya enggak ini Mulai ya. dari ayat 3. Kalau seluruhnya justru lebih kasihan Pak. Seperti saya baca deh seluruhnya. Siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapa tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan tuh Pak, jelek Pak, nggak tampan. Yesusnya kalau ini untuk Yesus ya, padahal Yesus itu tampan Pak dalam gambarnya, ya. Dia tidak tampan, semarak tidak pun. Nah, kasihan banget Yesus dibilang dihina begini ya. Terus seperti domba mana ya? Kita sekalian sesat seperti domba masing-masing. Mana yang seperti ayat 7, dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. 2 kali Yesaya ngomong dia tidak membuka mulutnya. Yesus 2 kali membuka mulutnya ketika dia berdoa kepada Tuhan, kepada Tuhannya, ya Tuhan kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. 1. Kedua, ketika jadi salib, Eli Eli lama azaftani, ya Bapakku, ya Tuhanku, ya Tuhan kenapa engkau meninggalkan aku. Artinya deskripsi gambaran Yesus di dalam kitab Yesaya 53 tidak seperti ini, domba yang menutup mulutnya ketika disiksa. Siapa itu yang ketika seperti domba waktu dia dibun, ditembak, dimasukin ke gas chamber, gas beracun? Siapa mereka? Itu adalah Bani Israel. Ketika mereka dihabisi, mereka diam saja, tidak bersuara, tidak membuka mulutnya. Itulah gambaran dari Bani Israel, bukan pada Yesus. Tidak cocok. Gitu. Oke. Iya teman-teman, sorry ya. Masalahnya saya nggak bisa ketawa rohani. Nggak ada ketawa rohani. Harus ketawa asli. Lanjut tuh, silakan 8K. Oke, terima kasih ya. Jadi di sini tadi kata membuka mulutnya itu tidak harus kita tafsirkan bahwa dia nggak boleh ngomong. Nah, di sini bisa dipahami tidak membuka mulutnya berarti dia juga tidak melakukan pemberontakan, dan dia memang mengikuti semua alur itu. Dia tidak memberontak, dia tidak melawan. Nah, masalah soal ada kalimat Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, itu bagian dari memenuhi ya kitab Mazmur.
Eloi Eloi lama sabachthani, dia bagian dari memenuhi itu. Jadi di luar dari memenuhi itu ya dia tidak membuka mulut. Karena apa? Karena harus ada ya, harus ada nubuat-nubuat yang lain yang harus dipenuhi secara presisi oleh Yesus. Nah itu Pak, itu yang harus dipahami juga maknanya. Jadi terus kalau kita baca secara lengkap itu nanti kita akan sampai seperti tangan dan kaki ditusuk, ya, pakaian dibuang, undi, dan itu nggak ada kepada siapapun. Di mana ayatnya? Di mana tangan dan mereka menusuk tangan dan kakiku tuh di mana? Kalau nggak tahu saya kasih tahu ayatnya. Itu tafsir rohani Bang Billy. Setelah nanti ya. Bukan nanti Pak. Nanti setelah ini apa? Ya. Karena saya mencari dulu kan. Saya nanya, Yesus membuka mulutnya nggak waktu dia disalib? Buka nggak mulutnya? Ya, dia membuka mulut untuk menggenapi nubuatan yang lain. Ya berarti nggak cocok dong. Salah satunya adalah Eloi Eloi lama sabachthani. Nah, begitu Pak. Ya, Terus contohnya di Zakaria 12 ya. Nih, Pak. Dia di Zakaria 12, mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Benar kan waktu dia disalib? Padaku atau kepada dia? Coba baca yang benar Alkitabnya, coba. Ya sama itu, sama. Oh, jangan. Kalau kepada dia itu kan Pak, jangan kayak gitu. Lihat dulu Zakaria 12 ayat 10. 12. Padaku atau kepada dia. Nih ya. Nah, Bapak bohong nih, dan mereka akan memandang kepada dia, bukan kepada aku, Pak. Pak? Iya, kepada dia yang digantung. Kan begitu. Enggak, tadi kata Bapak memandang kepadaku. Kepadaku atau kepada dia? Ya kepada dia. Kalau di di Zakaria ini kepada dia, tapi ini kalau paralelnya itu ke Yohanes 19 ayat 37 itu benar dia pas. Berarti tadi itu salah ya, bukan memandang kepadaku ya, salah ya. Ya, terbalik Pak, terbalik. Oh iya. Udah cukup. Iya, silakan Bang Billy. Ya. Yang penting jangan ngarang rohani itu aja. Jadi dalam bahasa aslinya Elai ya, kepadaku. Jadi bukan kepada dia. Sekali lagi Elai salah terjemahan, Pak. Memandang kepadaku atas mereka yang tertikam. Sama halnya seperti kejadian di lembah Megiddo. Dan yang lanjutnya itu nanti ayat 11 kita akan lihat di situ. Jadi kematian Mesias ben Yosef ini adalah tokoh Mesias ben Yosef di dalam pemahaman Judaism yang kematiannya akan seperti kematian di lembah Megiddo. Ada apa di lembah Megiddo? Ada kematian raja yang sangat sadik namanya Yosia ketika dipanah oleh raja Mesir Neko, dan kematian raja Yosia itu membangkitkan semangat orang Yahudi untuk kembali kepada Tuhan, sehingga sang Mesias David akan segera datang. Seperti itulah maksud dari Zakaria 12 ayat 10, bahwa kematian Mesias ben Yosef nanti akan men-trigger Yahudi untuk bertobat, karena kedatangan Mesias itu bisa cepat kalau orang Yahudi semua sudah bertobat, ya akan cepat datangnya gitu. Tapi cepat atau tidak cepat, siap atau tidak siap, Mesias Yahudi akan datang tahun 7000. Tadi yang Bapak bilang tadi itu 7000 dia akan datang, ready or not dia akan datang. Kita sekarang sudah tahun 5778 ya, jadi sedikit lagi lah. Tapi kita mungkin masih hidup enggak ya, karena perlu 200 tahunan untuk nubuatan itu. Jadi sekali lagi harapan teman-teman Kristen menggambarkan Yesus di dalam kitab para nabi, tidak ada nama Yesus sama sekali tidak. Itu adalah angan-angan, keinginan hati kalian menggambarkan Yesus di dalam kitab kami. Nyatanya baik Hosea, baik tadi Zakaria, Yesaya 53, apa tadi tentang Mika 5, tidak ada Yesus namanya tertulis. Nah, sekarang Yahudi menunggu Mesias datang pertama kalinya, dan Kristen akan menanti Mesias datang kedua kalinya, betul kan? Pasti. Nah, sekarang identitas Mesias itu siapa? Namanya di dalam kitab Tanakh itu yang perlu kita pahami. Kalau ada nama Mesias Yesus, saat ini juga saya menyembah patung Yesus. Kalau ada nama Yesus, dan saya akan masuk Kristen sekali ini juga, kalau ada nama Yesus, Yeshua,
akan datang sebagai raja yang di akhir zaman nanti. Saya akan datang. Silakan buktikan nama Yesus akan datang sebagai Raja Mesias, dia akan datang nanti. Gitu. Nanti akan saya kasih dalil bahwa Mesias kami punya nama. Tidak ada namanya nubuatan-nubuatan atau nubuatan yang tidak menyebutkan nama. Tidak ada namanya disebutkan tentang Raja Mesias. Begitu Pak. Silakan gantian. Oke, terima kasih Pak. Jadi kita nggak balik-balik lagi. Tadi kan saya sudah bilang bahwa nama Yesus, nama alias Yesus yang lain itu kan Immanuel. Nah, jadi nggak harus ke Yesus. Ya, Nama Immanuel itu sudah dipenuhi. Jadi Ya, begini Pak, ini kan waktu ini kita nggak usah balik lagi ke situ, maksudnya gitu kan. Kita maju aja, biar penonton yang menilai kan begitu Pak. Terus begini. Bagaimana menurut Pak Billy soal Mesias ini? Kalau yang saya pahami, Mesias ini pada akhirnya nanti dia akan membuat semacam hukum baru, betul nggak Pak? Hukum baru. Yang punya Tuhan, yang punya hukum itu bukan Mesias, yang punya hukum itu Hashem, Tuhan. Mesias itu manusia, bukan Tuhan. Itu yang harus dipahami oleh Bapak. Bapak sebagai di masanya, bentar Pak. Di masanya nanti akan berlaku hukum baru. Jadi bukan hukum yang sekarang berlaku seperti Torah itu atau Mispat yang 1613. Jadi nanti akan ada hukum yang memperdamaikan mungkin antara utara selatan dan seluruh dunia. Kan begitu. Yang saya pahami kan begitu. Karena ada di Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Di situ disebut, aku akan mengadakan perjanjian baru. Dan ini sebenarnya secara spesifik. Baca lagi terus Pak, terus baca lagi. Jadi apa yang perbarui? Apakah memberikan hukum baru? Iya, tadi Bapak bilang. Ya, Yeremia 31 ya, ayat Bapak 31. bilang kan bukan Taurat nanti. Kita lihat apa katanya. Baca. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, jadi lanjut Pak, jangan diputus. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Jadi itu Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku, ya. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalilah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Nah, jadi di zaman Mesias itu, amin. Torah kan Pak? Di zaman Mesias itu, tar dulu Pak, jangan potong-potong. Di zaman Mesias itu tadi kan Bapak bilang ada ya. Bukan Taurat lagi, kata Bapak bilang. Tadi Bapak bilang bukan Taurat lagi. Tadi kan Bapak bilang tidak berlaku lagi Taurat nanti. Ya, Taurat yang inilah kan udah oke lah, lanjut nggak apa-apa, saya catat, saya jelasin. Ya nggak apa-apa, lanjut aja Bapak. Maksudnya Bapak kan tadi bilang Taurat sudah tidak berlaku lagi. Ini waktu Bapak udah, waktu Bapak. Iya, jadi kembali lagi di dalam kitab Yeremia tadi berbicara hanya dua. Kristen nggak ikutan antara Yehuda dengan Israel. Perjanjian ini akan diperbarui. Jadi antara dua suku ini, utara dan selatan, Kristen nggak ada di sini, nggak ada. Yang diperbarui bukan kita perjanjian baru Matius Lukas, tapi adalah Taurat. Kenapa? Karena waktu di Sinai mereka gagal dengan perjanjian Taurat, karena mereka menyembah patung lumbu emas leluhur kami, dan kami sudah sangat menyesal akan hal itu, dan Tuhan sudah membalaskan semua kepada kami. Nah, makanya diperbarui perjanjiannya. Apakah dalam bentuk kitab Matius Lukas? Bukan. Kembali lagi tetap tadi kalau Bapak sudah membacakan, itu adalah kitab Taurat. Jadi diperbarui, akan ditaruh di hati dan di mulut kita. Jadi gitu Pak. Jadi Kristen nggak ikutan. Kalau dalam teks dan konteks itu hanya kepada Yehuda dengan Israel, utara dan selatan. Kristen nggak ikutan dalam hal ini. Itu. Jadi sekali lagi, kita tidak bisa menggambarkan Yesus di dalam kitab para nabi Israel, karena tidak ada Yesus satupun, setengah pun, seperempat pun, 1/8 pun nggak ada Yesus di dalam kitab
tanah, tertulis namanya begitu. Begitu Pak. Aku minum dulu deh. Kira-kira saya mau tanya dulu sama Bang Billy sama Pak Palapan Kak. Sekitar 10 menit lagi diskusi Anda udah 1 jam. Kira-kira berapa lama lagi? Biasanya sih, saya sih sudah kelar karena nggak ada Yesus dalam kitab tanah. Dia sudah mengakui juga tidak ada nama Yesus dalam kitab tanah. Nah, kira-kira Pak Lapan Sebenarnya mau masih berapa banyak sih. ronde lagi nih? Masih banyak katanya Bang Ya, Billy. kalau boleh Kasihan setengah jam Bang lagi Billy lah ya. aja sih. Setengah jam ya. Setengah jam lagi katanya, berarti Iya, maaf lah, tadi saya 5 terlambat ronde lagi naiknya, gitu. terlambat naiknya. 5 ronde lagi Bang Billy. Mau? Silakan. Oke Pak, oke ya. Baik. Jadi soal siapa sekarang, saya? Iya. Iya, silakan. Saya atau Pak Billy nih? Silakan. Oke, Lapan, Pak. jadi saya tadi bilang ya bahwa perjanjian baru yang dimaksud itu adalah penyimpulan dari Taurat tadi. Jadi kan kalau Yesus sudah menyimpulkannya menjadi 2 hukum dasar, yaitu hukum Taurat itu adalah hukum antara Tuhan dengan manusia dan manusia dengan manusia. Itu jadi itu sudah disimpulkan menjadi hukum kasih. Itu yang disebut perjanjian baru, dan ini yang disebut bisa diterima oleh semua kalangan, semua lapisan. Jadi sudah mencakup. Tapi ada hal-hal yang tak bisa dipenuhi. Contohnya yang karena bait suci tidak ada lagi, jadi seperti pengorbanan fisik ya, pengorbanan penghapusan dosa dan segala macam yang harus dilakukan di bait suci, atau seremonial yang sangat memberatkan yang tak bisa dilaksanakan, itu yang kemudian kalau dalam pemahaman kami itu yang kemudian bagi orang-orang non-Yahudi itu yang diberikan atau disimpulkan oleh Yesus, yaitu semua yang termasuk di dalam hukum kasih. Itulah karena tidak ada lagi ya hukum di atas hukum tersebut ya, yang berlaku secara general adalah hukum kasih. Oke lah Pak, tadi kita melangkah lagi lah. Terus saya tadi kan bilang begini, saya tanya soal apa itu namanya masa kalender Yahudi. Ini kan sudah lama ini, dari Daud sampai sekarang kalau nggak salah kan sudah 3.000 tahun ya atau lebih. Nah, kenapa Mesias ini tidak datang padahal sekarang sudah tahun 5.800, sudah hampir 5.800 menurut kalender Yahudi. Padahal di kitab Yesaya 60 ayat 22 Tuhan mengatakan, "Aku Tuhan akan mempercepat pada waktunya." Ya. Jadi kedatangan Mesias itu sepertinya sudah difirmankan Tuhan akan dipercepat. Nah, kenapa? Biasanya kalau saya hitung-hitung soal nabi-nabi yang diutus ke Israel itu ada jarak waktunya 100 tahun, 400 tahun, biasanya nggak lama, nggak lebih dari 500 tahun. Nah, kita bayangkan ya, mulai dari inilah dulu Zakaria nabi yang terakhir sampai ke masa ini sudah 2000 tahun lebih. Nah, ini yang harus. Zakaria itu bukan nabi terakhir. Nabi terakhir itu Maryaki. Oke lah, apalagi mundur ke Meleaki, itu sudah jauh kali ya, sudah hampir 3000 tahun. Nah, tidakkah misalkan kawan-kawan Yahudi atau Yudaisme ini berpikir ya, apakah kami jangan-jangan sudah terlewat gitu Pak? Karena ini benar dikatakan akan datang cepat, dipercepat. Iya. Jadi kalau ingin memesiaskan Yesus susah Pak, karena Yesus itu kalau Mesias itu harus dari keturunan Daud, darahnya Daud, darah Yehuda harus mengalir dalam tubuh setiap Mesias, karena semua raja-raja Yahudi itu, raja-raja Yehuda itu Israel adalah mereka Mesias, karena mereka diurapi semua. Daud itu Mesias, Salomo itu Mesias, sampai Jekonia itu adalah Mesias karena mereka diurapi. Begitu. Jadi mulai dari Daud sampai Jekonia semua punya garis keturunan darah dan daging. Ya, dari hasil hubungan intim suami dengan istri. Nah, Yesus ini tidak ada hubungannya dengan Yehuda. Yesus itu adalah anaknya roh. Ditiupin roh. Nah, jadi dia tidak punya suku, Yehuda. Yesus itu sukunya adalah roh, gitu. Coba Bapak
Bapak baca di kitab silsilah Yesus, ya Yesus itu, Bapak bisa tahu silsilah Yesus dalam kitab Matius itu ngaco semua. Ya, dia Matius memiliki 4 nama raja besar, dan yang paling parahnya lagi, Yesus itu diambil dari silsilah Jekonia yang adalah notabene raja yang dikutuk oleh Yeremia. Daripada tidak akan ada yang duduk menjadi raja, dikutuk sama Yeremia. Kalau demikian, jadinya bahwa Yesus itu adalah dari generasi dari ancestor atau nenek moyang yang terkutuk. Jadinya begitu, dari garis keturunan yang terkutuk. Kalau ngambil dari Jekonia itu masalah sekali gitu. Jadi Yesus itu tidak ada hubungannya dengan Yehuda, tidak ada darah Yehuda mengalir dalam tubuh Yesus. Bapak nggak bisa loh macam-macam. Kalau Bapak bilang ada darah Yesus, Yesus itu udah berdarah Yehuda, dari mana? Dari mana Yesus berdarah Yehuda? Kalau diadopsi mungkin diangkat anak-anak pungut gitu, diangkat mungkin bisa. Tapi kalau secara garis keturunan biologis Yehuda nggak bisa Yesus, karena dia bukan hasil dari hubungan intim suami istri. Yehuda dengan suku yang lain misalnya gitu. Jadi sangat sulit untuk memesiaskan Yesus di dalam kacamata Judaism gitu. Dan soal korban, tidak ada dalam namanya korban itu korban manusia, apalagi korban Tuhan, Pak. Waduh Pak, amit-amit cabang baby, nggak boleh Pak. Korban manusia itu hanya dilakukan oleh Dewa Molok di zaman dahulu. Dewa Molok korbannya manusia memang. Tuhan melarang korban manusia seperti yang dilakukan oleh Dewa Molok. Jadi kalaupun korban Yesus itu adalah korban domba, misalnya dia lambangkan sebagai korban domba, dia harus betina. Ayatnya di mana? Di dalam kitab Imamat. Jadi kalau engkau mengadakan korban pendamaian bagi dosa, korban mampus dosa, haruslah diambil dari domba yang betina, bukan jantan. Jadi Yesus itu harus betina kalau mau mengambil dari Imamat, gitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Jadi tadi Pak Billy tidak menanggapi soal masalah waktu kedatangannya dipercepat ya dalam kitab Yeremia tadi. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi itu jadi PR lah, jadi bahan perenungan. Ini sudah dinubuatkan dipercepat kalau sampai 3.000 tahun, sekian kalau belum datang. Padahal ini udah tahun 5.000, hampir 5.800. Masa waktunya tinggal 200 tahun. Nah, kapan lagi? Jangan-jangan memang sudah benar ini terlewat kan? Harus punya pemikiran seperti itu juga Pak. Jadi oke lah. Nah, terus kalau kita bentar, saya tanggapin dulu tadi soal korban ya. Korban betina itu tadi sebagai penebus dosa. Tapi jangan lupa Pak ya, di dalam tradisi korban Yudaisme juga ada yang disebut dengan korban pendamaian, dan itu harus domba jantan ya Pak ya. Jadi korban pendamaian itu korban domba jantan, anak domba jantan. Jadi di dalam hal ini Kristus ya, bisa berlaku, dia akan mendamaikan umatnya dengan Bapaknya yang mengutus dia. Nah itu Pak, itulah soal korban tadi. Jadi nggak bisa juga Bapak langsung mengesampingkan Yesus. Terus tadi soal apa lagi ya? Oke lah, saya udah lupa tadi. Apalagi selain korban betina, domba itu. Sekarang kita cara kedatangan ya. Ini dari tafsir Daniel ya, Daniel 7 ayat 13. Dikatakan bahwa Mesias itu disinilah dia memiliki keilahian. Karena dia disebutkan seorang seperti anak manusia, ya seperti anak manusia, datang dengan awan-awan. Ya tunjuk ayatnya tunjuk. Mesias ya, catat. Ya Mesias. Daniel 7. Ya catat Mesias. Daniel ya, 7 ayat 13. Daniel 7 ayat 13, catat Bapak bilang Mesias. Daniel 7 13. Ya. Daniel 7 13. Catat ya Bapak bilang Mesias. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Mana kata Mesiasnya di situ Pak? Ya itu tadi yang datang dengan di atas awan-awan, dan enggak, hanya Yesus yang memenuhinya, kan begitu. Loh, yang di awan-awan juga Sunggokong juga di awan-awan Pak. Sunggokong, Bapak tahu nggak Sunggokong? Di awan-awan ya. Sunggokong tuh di awan-awan Pak. Gitu. Jadi kata Mesiasnya di mana situ? Kalau Sunggokong ada, dia menaiki awan. Dia kan senjata itu, kendaraannya awan Sunggokong tuh Pak.
Ya, saya kan nggak mengatakan bahwa Mesias dalam ayat tersebut yang Mesias yang disebut Nah, Bapak tadi bilang Mesias ini dalam kitab. ini sebagai nubuatan kepada Mesias yang akan datang, begitu. Iya, tadi Bapak bilang Mesias dalam kitab Daniel. Saya cek nggak ada kata Mesiasnya, Pak. Jadi Mesias itu dia digambarkan dia akan datang di atas awan-awan, gitu. Seperti Subokong. Ya, mungkin seperti Sunggokong lah. Ya, mantap. Kan ini kan kitab ini juga, Pak. Ini Pak, ini kan saya baca seorang seperti anak manusia datang dengan awan-awan, ya mau seperti Sunggokong atau mau Iya, seperti benar. apalah gitu ya. Ya, ya. Tapi ini kan kitab Bapak juga gitu loh. Ini tentang nubuatan juga. Iya, sekarang kita setuju itu Mesias. Sekarang tunjukin nama Mesiasnya Yesus, silakan. Silakan. Nama Mesiasnya Yeshua. Ya, dalam kitab manapun di dalam kitab para nabi, nama raja akan datang Yeshua, Yesus. Kalau ada saya nyembah patung Yesus sekarang. Bener. Saya tunggu. Atau enggak apa-apa tuh, waktu Bang Billy dikasih ke ente gitu loh Pak. Pertanyaannya dijawab tuh pakai data tuh. Dikunci Bang Yusuf pertanyaannya. Biar saya mau ngopi dulu. Oh ya, oke. Mungkin tadi salah. Apa Bang tadi Billy. pertanyaan? Awan rohani itu. Bukan, tadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya Boleh ya. diulang pertanyaannya. Pertanyaan ialah karena kita sama-sama menunggu Mesias, kamu menunggu Mesias, bedanya kamu Mesiasnya kan manusia jadi Tuhan, kalau kami Mesias itu manusia biasa. Nah, sekarang tunjukin karena kita sama-sama nunggu Mesias nih. Jadi kedekatan Kristen sama Yahudi itu soal Mesias. Nah, tunjukin di dalam kitab para nabi sang Mesias raja yang akan datang, saya ulangi tadi. Raja Israel yang akan datang namanya Yesus atau Yeshua. Tunjukin kalau ada saya nyembah Yesus. Ayo, 1 menit tuh dikasih Bang Billy waktu itu. Sebentar ya, aku mau bikin kopi dulu. Bukan masalahnya tadi kurang jelas. Saya dengar yang minta ditunjukin apa Mesias di atas awan-awan apa dengan awan-awan. Kata Bang Billy tadi yang datang di awan-awan itu adalah Mesias tuh di mana tertulisnya? Nah gini loh, Kan Mesias itu. sudah saya sebutkan tadi di tafsir kitab Daniel. Iya, 7 ayat gini 13 sampai pertanyaannya 14. Saya ulangi pertanyaan jadi nggak bikin kopi nih. Pertanyaannya ialah karena sama-sama menunggu Mesias, karena kedekatan Yahudi dengan Kristen adalah soal Mesias. Nah, sekarang tunjukin di dalam kitab para nabi Israel, Yesaya kah, Zakaria kah, Yeskiel kah, Hosea kah, Yeremia kah, bahwa sang raja akan datang namanya Yesus, Yeshua. Nah, kalau ada saya nyembah patung Yesus. Saya masuk Kristen. Walau ini balik-balik ke situ lagi nih Pak Billy, kan sudah saya bilang yang disebut Mesias yang akan datang itu di dalam perjanjian lama ya nggak ada Yesus, yang ada itu Immanuel tadi. Kelar Yang sudah. di perjanjian lama. Kelar. Bapak, bentar dulu. Beres Bapak kalau bilang kayak kan gitu, Pak. Gitu udah dong. digenapi. Ternyata tidak ada nama Immanuel dan hanya Yesus yang bernama Immanuel. Nah begitu Pak. Oke lah ya. Terus, ini mungkin Bapak lupa, selama ini kan soal Mesias yang dipahami Yahudi, kalau nggak salah itu kan berdasarkan hukum Harun ya, atau hukum Musa. Nah ternyata di dalam Alkitab juga di kejadian apa Keluaran saya lupa, itu ada namanya peraturan apa Melkisedek. Jadi Mesias ini ya disinilah kelihatan keilahiannya ya. Nah, kalau dalam pemahaman Yahudi ya bahwa raja itu harus dari Yehuda, sementara imam itu harus dari Lewi. Ternyata ya itu nggak selamanya berlaku dengan hadirnya Melkisedek dalam Kejadian 14 ya ayat 18 sampai 20, dan dia disebut raja sekaligus imam. Nah, Melkisedek ini adalah tipologi untuk Kristus.
di mana di dalam Yesus juga disebut dia sebagai imam besar, dia juga sebagai raja yang akan memerintah di dalam hati umatnya. Itu Pak. Jadi, oh ya, saya baru ingat tadi soal keturunan apa? Yesus dari Yehuda ya, Yesus dari Yehuda, dari Daud. Jadi ya, kalau secara hukum bisa dimasukkan sebagai keturunannya si Yusuf. Tapi kalau secara darah dia bisa dimasukkan ke keturunannya Maria secara genetika. Nah, sejak pembuangan dari Babel ya, keturunan Yahudi itu sudah dihitung atau dari perempuan. Jadi seorang perempuan Yahudi dia akan melahirkan anak-anaknya Yahudi walaupun dia bersuamikan orang lain. Sementara seorang lelaki Yahudi dia tidak diterima anaknya sebagai Yahudi kalau istrinya non Yahudi. Nah, itu hukum yang berlaku setelah pembuangan dari Babel. Nah, kalau kita menuruti hukum itu, maka Yesus mana datanya? Secara syah, ya, maka Yesus secara syah dia masuk sebagai keturunan Yehuda, sebagai keturunan Daud, gitu, dari jalur Maria. Oke, jadi kesukuan itu dihitung dari ayah, ya. Oke, buka kamera dulu bentar. Kesukuan itu dihitung dari garis ayah. Dari mana? Dari kitab Bilangan 1:18. Dan mereka berkumpul, semua jemaat berkumpul bersama-sama pada hari pertama itu di bulan yang kedua, dan mereka mendeklarasikan status kesukuan mereka dihitung dari rumah ayah, dari garis ayah, bukan dari ibu kesukuan. Nah, Yesus ini kalau mau punya suku harus bapaknya Yehuda. Nah, Maria itu Yehuda atau Lewi? Karena kalau kita lihat dari perjanjian baru, Maria ini adalah sepupunya Elizabeth yang suaminya adalah Imam Zakaria. Jadi Maria itu secara kesukuan pasti Lewi. Kalaupun dia Yehuda, tetap nggak bisa karena kesukuan dihitung menurut kitab Bilangan 1:18 dari garis ayah kesukuan itu, bukan dari ibu. Mulai susah, makanya Yesus itu kalau tanah itu sengketa, ini sengketa status. Yesus itu punya sengketa status. Yehuda kagak, Lewi kagak, Tuhan kagak. Jadi ini status Yesus itu benar-benar sengketa. Kalau tanah itu sengketa tanah gitu. Jadi dia sengketa marga Yehuda kagak punya dia marga Yehuda. Tapi kalau dianggap itu sebagai anak pungut atau adopsi, ya mungkin bisa, boleh lah. Tapi kalau dia punya darah Yehuda sama raja-raja dari Daud sampai Jekonia, tidak punya dia darah Yehuda. Dia adalah anak dari roh, dihembuskan. Jadi dia adalah Yesus bin roh, gitu. Itu. Jadi perlu dipahami Maria itu dari suku apa? Bukan Yehuda dia. Itu Pak. Oke, sebelum ke Pak 8K, ini adalah ronde terakhir sebelum penutup closing gitu. Karena udah 7 kali putaran ini Bang Billy. Iya. 7 kali karena dimulai dari bapaknya, habis itu tanggapan Bang Billy, habis itu bapaknya closing, Bang Billy closing. Iya. Atau pas 10 kali setengah jam berlalu. Oke. Silakan Mbak. Di terakhir nih tanggapan dari Anda nih. Saya ini terakhir. Closing ya. Terakhir. Oke lah. Jadi tadi ada mungkin yang nggak terlalu diulas oleh Pak Billy ya, bahwa ternyata di dalam tradisi Yahudi setelah pembuangan dari Babel. Datanya mana? Datanya Pak. Saya tadi pakai data loh. Data Bapak mana itu? Pembuangan dari Babel. Saya dari tadi pakai data, pakai tanah, pakai data lain. Itu Esra 10 Pak, Esra 10 sama Nehemia 13. Karena panjang nggak usah lah. Nah, mana garis keturunan dihitung dari ibu ya, Esra 10. di situ di Nehemia 13
anak dari ibu asing itu dikeluarkan malah. Kalau suaminya bahkan Yahudi. Ini peraturan setelah pembuangan dari Babel. Jadi yang dihitung sebagai apa namanya tuh, sebagai keturunan Yahudi itu bisa dari perempuan. Iya, Yesus tuh Maria itu marganya apa? Yehuda atau Lewi? Jelasin dulu itu. Maria itu kan dari keturunan Daud. Silsilahnya ada kan di Lukas. Dalam Lukas, oke. Habis dari Daud siapa anaknya yang jadi raja? Nathan. Sejak kapan Nathan jadi raja, Pak? Salomo, sorry, Salomo. Salomo, betul, terima kasih. Jadi gini Pak, gini ya. Itu yang saya bilang, setelah pembuangan dari Babel, ya ternyata sudah ada pergeseran di hukum Yudaisme, bahwa keturunan dari perempuan itu akan dihitung juga sebagai orang Yahudi, dimasukkan ke marganya, ke kaumnya, ya. Kalau dia Yehuda, kalau si Maria Yehuda atau Daud, maka dia dimasukkan ke klan Daud. Oke, ini penutupan. Jadi terima kasih ya kepada Pak Yusuf PI. Sebenarnya ada sangat banyak lagi. Terus tadi memang ini ngomongnya juga kurang leluasa karena 3 menit, tapi tidak apa-apa lah. Terima kasih juga kepada Pak Billy. Silahkan penonton bahwa apa yang ada di dalam Perjanjian Lama sebagian kecil sudah saya sampaikan sebagai bentuk nubuatan kepada Yesus, meskipun kawan-kawan atau umat Yahudi atau Yudaisme menolaknya, kita maklum karena memang ada juga ada juga yang mengatakan seperti bahwa mereka disebut, ya mohon maaf, kadang disebut juga ya tegar tengkuk. Bahkan kalau di Al-Quran disebut ya suka mengubah-ubah hukum katanya. Jadi ya saya nggak tahu lah kebenaran tentang itu. Terima kasih. Iya, oke. Benar sekali apa yang dikatakan. Bang Billy, closing akhir. Ya. Silakan Bang. Benar sekali apa yang dikatakan Al-Quran bahwa kitab Taurat itu sudah dirubah-rubah. Siapa yang merubahnya? Kalian. Lihat kitab Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang di udara. Ngapain roh Allah? Roh Tuhan itu, Allah itu bukan roh. Dialah yang menciptakan roh. Makanya kalau dibilang diubah-ubah benar. Ya, tadi Yesaya 53 ayat 5 kata menikam. Nggak ada kata menikam. Jadi semua klaim Yesus di dalam kitab para nabi, Yesaya, Zakaria, Hosea, Mika, gugur. Hancur semua landasan itu. Karena kita sudah buktikan secara tekstual dan Bapak ini sudah mengakui memang tidak ada nama Yesus tertulis di dalam nubuatan itu. Tapi nama Mesias yang adalah raja itu adalah Daud. Makam Asyarakhim Lahem Yeremia 39, Hosea 35, Yeskia 37 ayat 25, David Afdi Nasi Leolam, dan Daud hambaku akan menjadi raja mereka selama-lamanya. Jadi nama Mesias raja yang akan datang gugur namanya Yesus, tapi yang benar adalah namanya Daud gitu. Jadi kebalikanlah kitab dengan pemahaman teks dan konteks dari yang diberikan mandat. Dalam hal ini Taurat diberikan kepada Bani Israel. Jadi keselamatan orang Kristen datang dari bangsa Israel. Kenapa? Karena Taurat datang dari Sion dan pengajaran dari Yerusalem. Dan di zaman nanti 10 bangsa-bangsa dari 10 bahasa dan bangsa-bangsa akan memegang kuat-kuat punca jubah orang Yahudi. Ini dia punca jubah orang Yahudi dalam kitab Zakaria, namanya Sit. Mereka akan memegang punca jubah orang Yahudi dan mereka akan berkata, kami ingin ikut denganmu karena kami tahu roh Tuhan ada padamu. Jadi memang keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Belajarlah firman Tuhan dari sumbernya, dari Yerusalem. Jangan dari pendeta. Pasti salah lihat terjemahan salah, 6.000 kesalahan. Dengan 6.000 kesalahan ini bagaimana kalian teman Kristen menyandarkan iman kalian? Mendingan kalian masuk Islam, ketahuan. Saya lebih rela kalian masuk Islam. Karena kalau masuk Yahudi nggak mungkin, susah. Walaupun bisa tapi susah. Jadi tidak ada, benar kata Yusuf PI, ada kebaikan di dalam Kristen, tapi kebenaran tidak ada, zero. Itu penutup dari saya. Terima kasih Bang Yusuf PI dan juga. Oke. Pak
Pak 8K, karena di tempat saya juga udah setengah 1 malam karena terlalu malam, dan saya nunggu Anda tadi dengan Bang Billy itu berjam-jam gitu. Mungkin next time ya bisa kita sambung kembali dan dibikin kembali gitu jadwalnya. Boleh ya? Oke. Ya, thank you. Oke. Terima kasih ya. Kalau gitu saya Silahkan. sama-sama. Kalau gitu saya izin turunkan Anda dulu gitu ya. Oke. Selamat malam Pak 8K. Selamat malam, Pak.